pertanyaan-pertanyaan ini. Datang lagi pertanyaan dari Haji Ian Suyanto. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Bagaimana caranya agar satu, pengelolaan negara mau melaksanakan amanat Undang-Undang 45 pasal 33. Lalu yang kedua, masyarakat mau memahami tentang bahaya privatisasi energi secara nasional. Lalu yang ketiga, ketika hati pemimpin masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amanat, maka itu semoga ada keberkahan dan keselamatan bagi rakyat. Tetapi bila hati mereka tertutup, maka upaya apa yang bisa diperbuat oleh rakyat? Nah, ini yang ketiga, ini agak ngeri-ngeri sedap, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bagaimana caranya supaya satu, pengelolaan negara mau melaksanakan amanat Undang-Undang 45 pasal 33 bahwa bumi, air dan segala isinya untuk dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Bagaimana supaya mereka mau? Ya semua harus bicara. Anak-anak muda di kampus jangan diam saja. Dulu tahun 98 waktu saya masih mahasiswa sebelum ke Mesir, itu ketika mahasiswa diam dia, itu dikirimi kolor sama BH dari Jakarta. Artinya bencong kalian, kenapa tidak bicara? Suarakan aspirasi, sampaikan, kalian kan mengerti. Mahasiswa itu kan membaca, mahasiswa itu yang paling bisa menyuarakan karena dia tidak punya kepentingan. Kalau perusahaan-perusahaan pimpinannya mungkin takut, kepala-kepala daerah mungkin takut, banyak catatan dosanya. Tapi mahasiswa, di mana letak? Kalau waktu jadi mahasiswa aja sudah tidak punya idealisme, apalagi nanti sudah menjadi pejabat. Oleh sebab itu semua bicara. Mahasiswa bicara, tokoh masyarakat bicara, mak-mak milenial juga bicara. Di grup-grup WhatsApp itu jangan lagi bicara tentang artis itu, ini segala macam. Yang mubazir tak tentu arah, itu namanya dosa kering. Dosa kering itu artinya berdosa kering, tak ada manfaatnya. Tak ada dunia, tak ada akhirat. Oleh sebab itu speak up, bicara. Yang kedua, masyarakat mau memahami tentang bahaya privatisasi. Bagaimana supaya masyarakat ini paham? Termasuklah hari ini. Hari ini yang bicara bukan Abdul Somad. Kalau Abdul Somad yang bicara, orang akan, tahu apa Abdul Somad tentang minyak? Paling tahu dia minyak jelantah. Tapi ini yang bicara adalah serikat pekerja. Mereka ngerti. Bahasanya gue bahasa simpel, sederhana. Bahasa-bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Dosen-dosen di tengah komunitas Civitas Akademika, mahasiswa di kampus. Karena kampus itu otaknya. Kalau sudah otaknya rusak, ya error lah semua. Kampus itulah puncak intelektual. Dosen-dosen itu, guru-guru besar itulah orang manusia-manusia suci itu zaman dulu. Orang-orang yang bisa menulis baca zaman dulu itu diberi fasilitas khusus oleh raja-raja. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang suci yang selalu memberikan aspirasi, masukan. Jadi kalau mereka sudah diam, takut nanti tidak mengalir uang ke kampus, takut nanti tidak ada tunjangan, ini bahaya karena otak sudah rusak. Sengaja dijauhkan Allah, lambung itu jauh dari otak. Supaya apa? Supaya otak kita itu beda dengan otak-otak. Itu maka dijauhkan Allah Ta'ala. Nah, oleh sebab itu maka ini semuanya mesti sadar. Kesadaran nasional. Ada yang mengatakan taubat nasional. Orang taubat itu kan setelah sadar. Kalau nggak sadar gimana mau taubat? Ketika hati pemimpin masih dibuka Allah untuk amanat, maka semoga ada keberkahan dan keselamatan. Tapi bila hati tertutup, upaya apa yang diperbuat oleh rakyat? Tak ada doa lain, tak ada jurus lain kecuali ad-doa silahul mu'min. Doa. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu la turad. Takutlah kamu doa orang teraniaya. Minyaknya diambil orang asing, dia disuruh beli minyak lebih mahal pula dari tempat asing itu. Pengelolaannya dikhianati, dia teraniaya, terzolimi. Jangan sampai kau tak mau berdoa. Panjatkan doamu di tengah malam saat orang lain sedang tertidur pulas. Kau sedang membangun sebuah hubungan dengan Allah secara khusus. Maka mintakan kepada Allah, berikan hidayah pada mereka ya Allah. Bina mereka ya Allah. Sudah bolak-balik tak juga kau bina, binasakan ya Allah. Jangan sampai binasa. Karena kita diutus, kata Nabi, lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus untuk memberikan laknat, tapi aku diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan yang punya kekuasaan, yang tanda tangannya masih laku, yang jabatannya masih hebat,
diberikan Allah hidayah sehingga kekuasaannya, jabatannya itu menjadi rahmat untuk semesta alam. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Ada lagi pertanyaan keempat. Jadi silakan pemirsa, saudara-saudara sekalian bisa diikuti di YouTube beliau, di DL Media, di Zoom yang sudah kita kasih, bisa berpartisipasi sore hari ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Imam Ahmad